Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, sehat rohani dan jasmani. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari gelap menuju jalan yang terang. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sakani. Saya kuliah di IKMI Rizkina Bekasi dan nomor NIM saya 110524747. Dan saya sedikit akan mengenalkan tentang kampus saya. Dan saya ingin mengajak adik-adik dan teman-teman saya untuk kuliah di IKMI Rizkina untuk menambah ilmu, karena menurut saya kampus IKMI Rizkina Bekasi kualitasnya bagus untuk menuntut ilmu. Di zaman sekarang ini, di zaman modern, pendidikan itu sangat penting. Dan untuk itu, untuk adik-adik saya atau teman-teman saya untuk bergabung kuliah di IKMI Rizkina, karena kan menurut saya IKMI Rizkina itu spek kedepannya bagus, untuk dosen kualitasnya sangat bagus. Saya di sini sedikit mengenalkan diri, pengembangan kapasitas dan motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Banyak teman-teman atau saya sendiri pun bingung kalau lulus sekolah menjadi apakah saya. Nah, di sini saya sedikit ada tips untuk kewirausahaan. Salah satu masalah yang sering dihadapi individu, khususnya mahasiswa, pada tingkat-tingkat akhir adalah masalah pekerjaan dan karir. Beberapa pertanyaan sering muncul seperti, siapakah saya dan apa potensi saya? Bagaimana saya mendapatkan pekerjaan dan yang sesuai? Bagaimana menyesuaikan antara
kemampuan diri saya dengan pekerjaan yang sekiranya dapat saya masuki. Bagaimana saya dapat mengetahui berbagai jenis pekerjaan, jenis dan jalur karir yang harus saya tempuh untuk memperoleh pekerjaan di bidang yang saya kuasai atau saya sukai adalah atau saya cita-citakan. Apa hubungan kegiatan saya sekarang dengan karir saya di masa mendatang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul bisa sekedar hanya pada saat kita menarawang di saat tempat tidur atau di waktu senggang, sampai dapat pula pada tahap yang mengganggu pikiran kita. Memang masalah ini berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, dan kebutuhan setiap orang. Bimbingan merupakan salah satu usaha untuk membantu memecahkan atau menghindarkan seorang untuk memperoleh pemahaman diri dan makna kerja, kesadaran potensi yang dimiliki, kejelasan adanya kesempatan kerja, motivasi untuk tujuan wirausaha agar dapat mengarahkan diri ke satu bidang yang sesuai dan selera dengan keinginan dan minat yang dipunyai seseorang. Pada tingkat perguruan tinggi, bimbingan ini dapat berupa pemberian materi yang disisipkan pada bagian beberapa mata kuliah yang ada, dapat pula dengan kuliah khusus yang disajikan dengan terpadu, rasional, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam tindak lanjut yang terarah melalui program kuliah. Dan bimbingan ini diharapkan serta memperoleh bantuan dan satu, pemahaman yang lebih tepat tentang citra diri dengan potensinya. Dua, pemahaman yang lebih dalam tentang makna kerja di wirausaha. Tiga, persiapan yang matang untuk memasuki dunia kerja dan atau wirausaha. Empat, memecahkan masalah. Masalah khusus berkait dengan pemilihan kerjaan. Wirausaha. Dan 5, pengenalan pedoman berpikir kreatif menuju wirausaha yang sukses. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa prinsip-prinsip pokok pengertian bimbingan kuliah kewirausahaan ini adalah: 1. Pemilihan pekerjaan merupakan suatu proses, bukan sebagai peristiwa. 2. Pemilihan dan penyesuaian pekerjaan dimulai dengan pengenalan tentang diri. 3.
Bimbingan haruslah merupakan proses perkembangan citra diri. 4. Membantu pemahaman dunia kerja dan pekerjaan dalam masyarakat. 5. Melalui bimbingan ini, peserta akan dapat mengetahui hambatan yang timbul berkaitan dengan diri dan pekerjaan yang dipilihnya. Dan 6. Peserta akan dapat merancangkan karir dan masa yang akan datang. Makalah ini secara khusus dibuat untuk membantu peserta memahami tahapan awal. Uraian di atas dapat secara berturut-turut disusun dengan urutan bahasa sebagai berikut. Pengenalan diri, mengembangkan potensi, investasi, investasi, dan berwirausaha. Contoh pengenalan diri. Manusia merupakan pribadi yang kompleks. Tingkah lakunya diperlihatkan dalam berbagai situasi, merupakan hasil interaksi antara diri dengan lingkungan. Hidupnya manusia merupakan makhluk modulisme, yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, hak untuk berbuat apa saja mutlak dikontrol oleh diri pribadi. Namun dan hidupnya di masyarakat, manusia belajar mengenai norma, tata cara, tingkah laku, pola-pola pikir, dan nilai-nilai. Semua itu disaring, ditimbang, dan dijadikan nilai pribadi yang tadinya berasal dari masyarakat. Banyak orang kadang-kadang tak tahu mengapa suatu itu baik dan lainnya buruk. Mengapa ia menyukai sesuatu atau mencintainya atau membencinya. Bila orang lain bertanya, mengapa ia bersikap begitu? Syukur untuk memberi alasan yang masuk akal. Cobalah suatu saat saudara berkaca di cermin dan bertanya, siapakah aku? Atau siapakah Anda? Aku dan Anda digabungkan menjadi suatu dan ditunjukkan. Kepada diri saudara, lalu jawablah pertanyaan itu. Mendapatkan jawaban saudara, angkanya saudara akan mengalami kesukaran. Hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan karena kita kurang mempunyai pengertian yang cukup jelas terhadap diri sendiri. Hampir tiap orang yang kita tanya mengalami kesulitan yang sama untuk mengenal diri sendiri. Oleh karena itu, mengenal diri sendiri amat penting untuk langkah selanjutnya, sehingga kalau sudah mengerti diri sendiri, dengan sendirinya akan dapat membuka sebab-sebab mengapa kita mengambil suatu keputusan atau menunjukkan sikap
menyangkut nasib dan jalan hidup kita. Keputusan saudara mengikuti kuliah, kewirausahaan, sekarang ini juga tidak terlepas dari pertanyaan, siapakah saya? Banyak di antara kita yang menyadari pentingnya tuntunan untuk mengembangkan diri menjadi orang yang lebih terampil, menjadi yang lebih baik dibanding keadaan hari kemarin. Ini dapat dilihat dari kurangnya kaum untuk belajar. Berlatih atau menambah pengetahuan melalui berbagai cara seperti ikut kursus, latihan sekolah, membaca sendiri, memang memegang, dan lain-lain. Banyak waktu yang terbuang secara sia-sia. Hari-hari lewat begitu saja, tambahnya ilmu, pengetahuan atau keterampilan kita. Meski sebenarnya banyak juga di antara kita yang sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa besok aku akan belajar dan bekerja keras. Ternyata besok itu pun tetap menjadi besok. Artinya tetap tertunda dan janji tetap tinggal janji. Sementara waktu terus bergulir. Keputusan saudara mengikuti kuliah, kewirausahaan adalah keputusan yang baik. Saudara sudah mulai dapat menjawab, siapa saya? Untuk itu mari kita coba menjawab pertanyaan siapa saya melalui tugas untuk menyadarkan saudara dengan cara menganalisis, meneliti, dan memikirkan kembali apa yang sudah dilakukan selama ini. Dengan menganalisis, meneliti, dan memikirkan kembali apa yang saudara pernah lakukan selama ini. Sedikit demi sedikit materi yang menyelimuti tiap langkah dan sikap akan terbuka dan saudara akan mengenal siapa diri Anda sendiri. Untuk membuka seseorang sadar akan kesalahan, kelemahan, dan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Seringkali orang lain justru lebih tahu akan kelemahan-kelemahan kita dibanding kita sendiri. Meskipun sebenarnya pendapat itu tidak benar dan kurang tepat. Kenapa? Karena apa yang diketahui dan dilihat orang lain itu belum tentu merupakan tahu yang sebenarnya. Atau tahu yang objektif. Sifatnya karena juga dilupakan bahwa dalam menilai tingkah laku, kelemahan-kelemahan atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki seseorang itu dipengaruhi faktor-faktor subjektif. Di samping itu, kita hanya melihat secara sekilas
bersifat kulitnya saja. Sementara yang mendasari tingkah laku, daging, buah, yang sebenarnya tidak kita ketahui secara jelas. Kelemahan lain ialah bahwa belum tentu seseorang dapat menerima pandangan atau pendapat orang lain mengenai dirinya. Biasanya orang akan mencari-cari berbagai alasan untuk mendukung tidaknya. Mendukung tindakannya untuk menemukan siapa saya. Kali ini jawablah 5 pertanyaan ini satu persatu dalam kertas. Perhatikan. Instruksinya. 1. Perhatikan secara seksama pertanyaan. 2. Cobalah untuk menjawab dengan jujur, sejujur-jujurnya dan subjektif mungkin. 3. Data yang saudara tuliskan merupakan data milik pribadi dan boleh diperlihatkan pada orang lain, boleh juga tidak. Masing-masing pertanyaan dijawab maksimal 5 menit. Apakah sukses saya yang paling besar? Apakah kegagalan saya paling besar? Apakah kekuatan yang saya miliki? Apakah kelemahan yang saya miliki? Apa cita-cita saya? Dua, mengembangkan potensi, citra dan sebagai inti kepribadian. Setiap orang, entah sadar atau tidak, mempunyai citra diri, yaitu gambaran tentang siapakah dirinya. Menurut pendapatnya sendiri, mungkin citra dan diri itu keluar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Namun citra diri itu tetap pada setiap orang untuk pengetahuan citra diri terhadap hidup kita perlu kita lihat. Bagaimana pernah citra diri ini dalam struktur kepribadian kita dan dalam perilaku kita. Setelah itu kita akan melihat bagaimana citra diri kita sendiri. Citra diri yang merupakan gambaran. Citra diri yang merupakan gambaran atau konsep seseorang tentang siapakah dirinya itu, memiliki aspek fisik dan aspek psikologi. Aspek fisik sendiri, aspek terdiri dari gambaran seseorang tentang penampilannya, tentang kepriaannya atau kewanitaannya. Wajah yang kondisi tubuhnya. Aspek psikologis terdiri gambaran seseorang tentang kelayakan sebagai pribadi dalam hubungannya dengan kemampuannya, sifat-sifat yang dimiliki, ketegarannya,
dan kehidupan rohaninya, sedangkan watak sebagai perwujudan. Citra diri adalah kualitas perilaku tertentu atau pola penyesuaian seperti reaksi terhadap frustasi, cara menghadapi persoalan, masalah kegagalan, dan cara menghadapi orang lain. Watak-watak ini bersifat untuk dan tetap, yang berarti bahwa seorang perilaku dengan cara yang sama bila menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Apa yang dapat kita lakukan dan apa yang tidak dapat kita lakukan juga ditentukan oleh citra diri. Maka orang memiliki citra diri, prinsip, dan mengembangkan watak-watak seperti bicara diri, menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri seperti apa adanya, yang watak-watak lain yang memperlancar penyesuaian sosial dan penggunaan serta mengembangkan potensi optimal. Mungkin sebaiknya orang yang mempunyai citra diri negatif akan mengembangkan watak-watak rendah diri, sombong, membenci diri sendiri, pemalu, dan watak-watak lain yang mempunyai sosial dan pengulangan. Karena citra diri begitu penting bagi kepribadian kita, maka kiranya tidak berlebihan bila dalam bukannya mengatakan bahwa citra diri merupakan landasan tempat kita membangun seluruh kepribadian dan keadaan hidup kita. Citra diri sebagai subjektif. Seperti telah kita ketahui bahwa citra diri merupakan gambaran tentang diri kita. Menurut pendapat kita sendiri, gambaran ini merupakan hasil penilaian kita sendiri terhadap diri kita, yang sebagaimana besar kita peroleh dari kapasitas kita terhadap kenyataan diri kita dan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan sendirinya hasil penilaian yang bersifat sangat subjektif, sebab hanya dasarkan pada interpretasi pribadi tanpa mempertimbangkan atau meneliti lebih jauh kenyataan yang sebenarnya. Penilaian tersebut tidak didasarkan pada apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang-orang lain, tetapi didasarkan pada interpretasi pribadi terhadap apa yang menurut pendapatnya dipikirkan oleh orang lain tentang kenyataan dirinya. Lagi pula, interpretasi pribadi semacam ini biasanya juga diwarnai oleh ingatan akan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Jadi, penilaian tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya dapat terjadi orang secara objektif memiliki banyak kelebihan, namun citra dirinya negatif. Menilai citra diri. Citra diri sebagai hasil penilaian kita terhadap diri kita sendiri tidak mudah kita kenali, sebab penilaian kita sering terjadi secara tidak sadar atau tidak dalam bentuk kata. Penilaian tersebut sering dan bentuk perasaan yang tercampur dengan perasaan
perasaan selain, dan terus-menerus kita alami dalam setiap reaksi emosional kita sehingga sulit dikenali. Maka untuk membantu agar saudara lebih mengenali atau menyadari citra diri saudara, marilah kita coba menggambarkannya. Apakah sesungguhnya arti bakat dan apa bedanya dari kemampuan dan prestasi? Bagi seseorang, pertanyaan itu sangatlah penting. Bakat dan umumnya diartikan sebagai kemampuan, bahwa sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilihat agar dapat terwujudnya. Berbeda dengan kemampuan yang merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dilakukan sekarang, sedang baik, memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Bakat dan kemampuan menentukan pasti seseorang yang berbakat matematika diperkirakan akan mencapai prestasi dalam bidang itu. Jadi peserta merupakan perwujudan dari bakat dan kemampuan serta potensi yang sangat menonjol. Dapat suatu bidang mencemirkan bakat yang unggul dan bidang tersebut di dalam bidang tersebut. Sebaliknya, sebelum tentu bahwa orang yang berkait akan selalu mencapai prestasi yang tinggi. Ada faktor-faktor lain yang menentukan sejauh mana baik seseorang dapat terwujud. Faktor itu sebagian ditentukan oleh keadaan lingkungan seseorang seperti kesempatan, sarana, dapat persaranaan yang tersedia, dukungan orang tua, pendidikan dan pelatihan, taraf sosial, ekonomi orang tua, tempat tinggal dan lain. Sebaiknya sebagai besar faktor ditentukan oleh keadaan dalam diri orang itu sendiri. Seperti minatnya terhadap suatu bidang, keinginan untuk berprestasi dan keuletan untuk mengatasi kesulitan atau rintangan yang mungkin timbul. Sejauh mana seseorang dapat mencapai prestasi yang tinggi banyak tergantung dari motivasi seseorang untuk berprestasi. Di samping bakat, bahwa dan kemampuannya, oleh karena itu minat perlu dikembangkan sejak dini. Jadi bakat adalah kemampuan alamiah atau memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Misal bakat intelektual umum atau khusus. Bakat khusus ini disebut pula kereta bakat, memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dan bidang tertentu akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar
bakat itu dapat terwujud seseorang yang mempunyai bakat yang baik jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan, maka bakat tersebut tidak akan tampak bila orang tersebut menyadari mempunyai bakat itu dapat mengusahakan agar dapat mengalami dan mewujudkan minat yang besar, maka ia akan dapat mencapai prestasi yang membanggakan. Setiap orang mempunyai bakat-bakat tertentu masing-masing dalam bidang dan bakat yang berbeda-beda, dan dua orang bisa sama mempunyai bakat teknikan, tetapi yang satu lebih menonjol dan lainnya hal ini bisa terjadi karena unsur latihan dan pengalaman. Orang yang satu mempunyai bakat untuk bekerja dan angka-angka yang lainnya berbakat dan teknikan. Kita hendaknya mempunyai kepekanan mengamati bakat diri masing-masing sehingga dapat membantu mengembangkan bakat dan memberi kesempatan dan pengalaman sebaik-baiknya. Aktivasi, berprestasi, dan berwirausaha. Muatnya setiap manusia pada umumnya ingin bagian dalam hidupnya, tetapi untuk menuju hidup bahagia itu setiap manusia mempunyai arah dan perencanaan yang pasti dan jelas. Hal ini masih nampak banyak kelompok manusia yang tergolong pengangguran. Di lain pihak, banyak dijumpai kelompok manusia yang tergolong masih tunawisma dan golongan anak terlantar. Keadaan itu merupakan masalah nasional yang perlu perhatian sehingga dapat segera terkait menjadi kelompok manusia yang terap hidupnya layak warga masyarakat yang hidupnya bahagia lahir batin. Salah satu upaya agar setiap anggota masyarakat dapat hidup bahagia lahir batin, dan setiap warga masyarakat dan melakukan perubahan sifat-sifat mental yang menghambat kemajuan diri dan masyarakat secara luas, yaitu sifat-sifat mental seperti mudah pekerjaan, takut, ragu-ragu, rendah diri, iri, dengki, malas, malu, membuat kasar, emosional, sombong. Menilai kemampuan diri sendiri terlalu tinggi, rendah, tidak mau, susah, payah, tidak lumahkan, asta, tergantung orang lain, dan sifat-sifat mental penghambat lainnya. Kita hendaknya dapat merubah sifat mental yang mendukung kemajuan diri dan masyarakat, seperti berani menghadapi resiko,
penuh keyakinan dan keberhasilan, usaha rajin, berdaya upaya, ulet, tekun, tidak mudah putus asa, mempunyai setiap dan kreativitas, bekerja penuh gairah dengan semangat yang tinggi, memiliki disiplin diri, sopan dan memiliki kehormatan dan martabat yang sifat-sifat mental lainnya yang mendukung kemajuan. Kita banyak mengalami kesukaan dalam mengetahui sikap untuk menekuni sesuatu usaha yang hal ini pada umumnya dialami oleh golongan manusia yang kurang pengalaman, kurang pengetahuan, pendidikan, pergaulan, juga pada kelompok lain yang meski pendidikannya tetapi banyak idenya terlalu muluk, selera tinggi, orientasi berpikirannya di luar hal-hal yang real atau tidak memiliki semboyan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Keinginan memetik hasil yang diharapkan harus disertai dengan perbuatan melakukan usaha dengan jerih payah yang ulet tanpa menyerah sebelum apa yang diharapkan tercapai. Hal-hal yang mendukung keberhasilan berbuat, melakukan upaya meraih sesuatu. Adalah orang harus tahu persis mengenai apa yang hendak dicapai, di mana dan caranya, bagaimana yang tepat untuk menghadapinya. Di samping itu pada dirinya ditimbulkan kekuatan semangat yang
Orang harus tahu prinsip mengenai apa yang hendak dicapai, di mana dan caranya, bagaimana yang tepat untuk mendapatnya. Di samping itu, pada dirinya ditimbulkan kekuatan semangat secara mendalam bahwa yang diharapkan pasti berhasil. Mestinya orang menjadi sadar bahwa formasi menjadi bagian negeri terbatas adanya juga sama halnya makin terbatas pula formasi tenaga kerja di bidang swasta. Karena itu cita-cita jadi pegawai negeri atau karyawan swasta itu dibatasi, perlu dikembangkan sifat kewirausaha untuk bisa hidup mandiri. Kehadiran jiwa kewirausahaan atau ini merupakan perombakan dari sikap mental penghambat kepada orang lain. Sikap mental membangun diri dan mengembangkan masyarakat secara luas dengan bekal jiwa atas, berarti pula dapat menolong dirinya sendiri keluar dari kesulitan. Sehubungan dengan perbuatan tingkah laku ini muncul mengatakan bahwa ada 3 motif sosial yang baku dalam setiap diri manusia, yaitu motif kekuasaan, motif prestasi, dan ketiga sifat baku pada manusia ini oleh lebih tekankan dan banyak dipengaruhi dalam perwirausahaan, yaitu motivasi di antara kebutuhan yang sering digunakan dalam pengertian mitop menurut diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai sukses yang bertujuan untuk berhasil dalam pretensi dengan suatu ukuran keunggulan. Keunggulan ini dapat dari orang lain, akan tetapi jadi dapat dari diri sendiri. Dalam berhubungan dengan orang lain di dalam lingkungannya akan berlaku sebagai orang yang menyayangi keharmonisan maksudnya dan tingkah lakunya. Orang tersebut akan mencari bentuk hubungan yang sangat intim dengan orang lain, yang menjadi tujuannya ialah suasana yang penuh dengan keakraban, santai, harmonis bagi dirinya. Keakraban dalam hubungan dengan orang lain adalah tujuan utama bila mana berhasil membina hubungan yang harmonis dan orang lain. Itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak terhingga, yang tidak dapat diganti dengan apapun. Juga orang-orang yang mempunyai motif seperti ini biasanya adalah orang-orang teman yang baik. Ia mempunyai perhatian yang besar terhadap diri orang lain. Persoalan-persoalan lain dihayati sebagaimana ia menghayati dirinya sendiri. Demikian pula toleransi cukup besar kuasanya didapat bila
ia bisa secara bersama-sama dengan orang lain. Membina suatu keserasian. Ialah motif yang menyebabkan seorang ingin menguasai atau mendominir orang lain yang berhubungan dengan orang lain. Dia dalam lingkungannya orang mempunyai motif ini cenderung untuk bertingkah laku otoriter. Ia senang bila dapat bertindak dan berkuasa atas orang lain, dan orang-orang tersebut mau bertindak seperti apa yang dikatakannya. Berada dengan orang-orang yang mempunyai motif afiliasi yang kuat. Maka orang-orang dengan motif kekuasaan tidak pernah peduli apa perasaan orang lain. Bagaimana keharmonisan bukanlah hal yang namun kekuatan atas orang lainlah yang menjadi idam-idamannya dalam memberikan bentuk kepada orang lain. Orang-orang dengan motif ini bukan memberikan atas dasar kasihan, tetapi lebih pada dasar agar orang lain yang dibentuknya itu kagum dengan menghormatinya. Seringkali orang-orang dengan motif power memberikan bentuk kepada seseorang tanpa diminta terlebih dahulu. Hal ini tidak lain hanyalah agar bisa menunjukkan kelebihan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Ini adalah motif yang menggerakkan tingkah laku seseorang dalam titik berat dan tercapai suatu prestasi tertentu. Kalau pada kedua motif terdahulu objeknya adalah manusia-manusia lain yang ada di lingkungan, maka untuk motif ini sangat erat hubungannya dengan pekerjaan. Orang-orang yang mempunyai motif ini tidak terlalu mengherankan orang lain atau tidak terlalu menghiraukan orang lain. Baginya yang penting adalah bagian caranya bisa mencapai suatu prestasi tertentu. Orang-orang lain bagi dirinya hanyalah sebagai suatu instrumen, alat yang mungkin dapat dipergunakan dalam usahanya mencapai tujuan. Prestasi tersebut, mencapai atau memperoleh suatu yang lebih baik, adalah suatu kebutuhan yang sulit dihilangkan dari ia akan berusaha terus sampai pada satu saat ia bisa memperoleh apa yang diinginkan. Dia adalah pikiran orang-orang yang motivasi ini hanya suatu usaha perjuangan agar ia bisa memperoleh satu prestasi. Setelah muncul dan kawan-kawan mengembangkan cara pengukuran motivasi adalah diadakannya penelitian dan laboratorium untuk mengukur motivasi di bangunan dengan tingkah laku seseorang. Penelitian dapat dilakukan terhadap mahasiswa untuk menilai tingkah laku seseorang. Dirancang beberapa bentuk permainan yang dapat memancing timbulnya tingkat lalu pribadi yang sebenarnya dalam menghadapi
rangsangan cara tingkah laku. Seseorang dapat bereaksi terhadap rangsangan diamati selama permainan. Pengamatan laboratorium ini menunjukkan adanya hubungan atau antara tingkat seseorang yang tingkah lakunya reaksi terhadap rangsangan, hubungan yang kelihatan antara terkait dengan tingkah laku antara lain adalah: satu, ada atau tidaknya usaha pencapaian studi yang dibuat sendiri. Dua, adanya atau tidak usaha pengembalian risiko yang wajar. Tiga, ada atau tidak usaha penggunaan pengalaman upah baik dari hasil pengalaman sebelumnya. Empat, ada atau tidaknya untuk perencanaan dan organisasinya. Penyelidikan selanjutnya yaitu untuk mengetahui apa ada hubungan antara tingkat dengan pemilihan karir seseorang di dalam masyarakat. Sebagai eksperimen, diadakan penelitian lanjutan terhadap mahasiswa atau telah diukur tingkat motivasinya sesudah mereka menyelesaikan studi. Masih terus diteliti karir apakah yang dipilih orang mereka beberapa tahun, kemudian diadakan penyelidikan dan hasilnya menunjukkan bahwa pada mahasiswa yang mempunyai keinginan berprestasi yang tinggi, ternyata sekitar 66% dari mereka memilih pekerjaan sebagai pengusaha, sedangkan 34% lainnya memiliki pekerjaan di bidang lain. Tetapi pada mahasiswa yang mempunyai keinginan prestasi yang rendah, hanya sekitar 10% dari mereka memilih pekerjaan. Sebagian pengusaha yang 90% lainnya memiliki pekerjaan di bidang lain dengan dimiliki terlihat adanya hubungan antara tinggi rendahnya keinginan prestasi dengan pemilihan karir atau pekerjaan seseorang di dalam masyarakat. Penyelidikan berikutnya yaitu untuk mengetahui apa ada hubungan antara tingkat dengan perusahaan mengandung beberapa orang program luar kampus yang terdiri dari bermacam ragam profesi antara lain guru, pengacara, pekerja bank, pengusaha, dokter, dan lain-lain. Mereka diminta karirnya untuk menulis. Kemudian di dalam pengukuran tingkat ternyata bahwa pengusaha adalah umumnya dapat nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang-orang dari bidang lain. Dari hasil tersebut dengan kawan-kawan, kesimpulannya bahwa ada hubungan yang erat antara yang tinggi setelah melihat hubungan sebuah, dan kawan-kawan melalui dapat memberikan kesimpulan bahwa ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang pengusaha pada umumnya adalah: satu, adanya kesenangan untuk menghadapi tantangan yang berisiko sedang. Dua, adanya rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi. Tiga, adanya keinginan untuk belajar dari pengalaman dan
pakainya sebagai upaya baik untuk merencanakan tindakan selanjutnya. 4. Adanya perasaan dikejar waktu. Bekerja dan pekerjaan adalah sesuatu yang selalu kita temukan dan kehidupan kita sebagai manusia, di mana sekeliling kita manusia bekerja tidak hentinya, meskipun kita merasa senang apabila kita telah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dan dapat santai, tapi hidup tanpa pekerjaan tidak dapat kita bayangkan betapa kosongnya. Menangis. Pendapat pekerjaan adalah segala keinginan yang direncanakan dengan melukakan pemikiran. Khusus kegiatan yang dilakukan karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu hasil yang kemudian berdiri sendiri sebagai benda karya dan sebagai jadi ciri khas pekerjaan adalah hasil subjektifnya. Hanya manusia yang memiliki pekerjaan, sebab itu pekerjaan manusia harus menggunakan akal budi atau rasio. Dengan rasionya manusia dapat melakukan pekerjaan secara sadar, penuh tanggung jawab, dan rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam. Rasio membuat manusia mampu membuat rancangan untuk pekerjaan rasio. Jugalah mampu manusia dengan sadar memiliki pekerjaan yang sebaiknya dilakukan dan capai tujuan pekerjaan yang memungkinkan manusia membangunkan kepribadiannya, karena orang yang mempunyai pekerjaan biasanya lebih optimis dalam menghadapi hidup dan lebih percaya diri jiwanya karena mempunyai pegangan hidup untuk masa depannya. Orang-orang semacam ini yang di waktu ke waktu dapat tumbuh dan berkembang menuju kepribadian yang sempurna. Bila seseorang telah mengembalikan pilihan dalam bidang kewirausahaan tertentu, telah mulai berbagai macam pertimbangan antara lain kemampuan, keterampilan, keahlian, minat, pengetahuan, modal, resiko, dan mungkin dihadapi persaingan pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pemasaran waktu. Seseorang wirausaha haruslah mempunyai rasa harga diri, kemauan, ketekunan, keuletan, rasional, cara kerja teratur, disiplin, dan efektif, berani menghadapi risiko, tidak lekas puas dengan apa yang dicapai, dan sebaiknya selamat bekerja, selamat sukses, selamat jadi wirausaha. Saya ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi untuk adik-adik yang baru lulus SMA, SMA, untuk ikut bergabung di IKMI Rizkina untuk menambah ilmu, wawasan di bidang teknologi. Terima kasih.